Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alia Leli Azahra, Muazzaz Safitri, Dia Tesah Bahrimon, ingin mempresentasikan materi kajian teori strukturalisme genetik novel Eliana. Pengertian strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang umum digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen maupun puisi. Teori ini menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Dalam masyarakat, sesungguhnya manusia berhadapan dengan norma dan nilai dalam karya sastra. Juga dicerminkan norma dan nilai yang secara sadar difokuskan dan diusahakan untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Sastra juga melukiskan kecemasan, harapan, dan aspirasi manusia. Oleh karena itu, kemungkinan karya sastra tersebut dapat dijadikan ukuran sosiologis yang paling efektif untuk mengukur tanggapan manusia terhadap kekuatan. Formulasi strukturalisme genetik. 1. Analisis unsur intrinsik. 2. Analisis latar belakang sosial budaya pengarang. 3. Analisis sejarah penciptaan karya sastra. Berikutnya pendekatan strukturalisme genetik. Pendekatan ini merupakan satu-satunya pendekatan yang mampu merekonstruksikan pandangan dunia pengarang, bukan seperti pendekatan marxisme yang cenderung positivistik dan mengabaikan keliteran sebuah karya sastra. Goldman tetap berpijak pada strukturalisme karena ia menggunakan prinsip struktural yang dinafikan oleh pendekatan marxisme. Hanya saja kelemahan pendekatan strukturalisme diperbaiki dengan memasukkan faktor genetik di dalam memahami karya sastra. Menurut Rahmat Djoko Pradopo et al. Tahun 2002, halaman 60. Selanjutnya adalah apa tujuan strukturalisme genetik. Tujuan strukturalisme genetik yaitu untuk memaparkan dengan cermat makna karya sastra secara menyeluruh. Pendekatan struktural adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan karya sastra sebagai suatu struktur yang otonom, yang kurang lebih terlepas dari hal-hal yang berada di luar karya sastra. 3 konsep dasar strukturalisme genetik. Yang pertama, pengarang sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif, yaitu pengarang tidak dilihat sebagai seorang individu yang menciptakan karya sastranya seorang diri seperti pandangan teori ekspresif. Pengarang dalam pandangan strukturalisme genetik dianggap sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif, yaitu subjek yang mengatasi batas-batas individu. Nah, yang kedua, struktur karya sastra. Struktur karya sastra yaitu strukturalisme genetik memandang karya sastra atau terutama yang besar sebagai fakta sosial. Fakta sosial adalah fakta yang mempunyai peran dalam sejarah. Dan yang ketiga, pandangan dunia atau vision du monde world view. Pandangan dunia atau vision du monde world view adalah istilah yang digunakan untuk menyebut konsep yang menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota suatu kelompok sosial tertentu dan yang membedakannya dengan kelompok sosial lainnya. Kajian strukturalisme genetik dalam novel Eliana karya Taylor. Novel ini berkisah seorang anak sulung mama, merupakan bagian dari 4 rangkaian novel serial anak-anak mama yang menceritakan tentang anak-anaknya, yaitu Eliana, Puka, Brian, dan Amelia. Dalam novel, settingnya digambarkan di lumba-lumbu barisan
Sumatera Barat, sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan dan sungai. Novel ini menggambarkan rasa ingin tahu, proses belajar menyatu dengan kepolosan kenakalan hingga isengnya dunia anak-anak. Novel Eliana karya Taylor adalah buku keempat dari serial anak-anak Mama. Setelah William buku kedua, buku ketiga, dan berikutnya Amelia. Buku pertama yaitu tahun 2011. Keempat novel tersebut merupakan serial untuk memahami kasih sayang, keluarga, kesederhanaan, serta ketangguhan aptekar berbuat baik. Eliana adalah anak sulung Mama yang pemberani bersama 3 rekannya membentuk geng dengan sebutan Empat Buntal. Berempat mereka kompak bahu-membahu melewati hari seru, kejadian suka duka, pantang menyerah, bahkan melewat kerakusan di kampung kecil dengan sabuk sungai dikelilingi hutan dan dibentengin bukit-bukit hijau. Adalah Mama yang membesarkan anak-anaknya dengan disiplin tinggi, tegas, akhlak yang tidak tercela, serta tampang kompromi, dan adalah bapak yang selalu riang, memberikan teladan dari perbuatan, serta selalu bijak menyikapi masalah. Dengan demikian, strukturalisme genetik merupakan teori analisis struktur yang tidak hanya memberikan penekanan terhadap otonom karya sastra, juga memberikan perhatian terhadap kerangka sejarah dan kerangka sosial budaya sastra. Dalam hal penulisan ini mengkaji novel karya Taylor dengan pendekatan sisi pandang strukturalisme genetik. Terima kasih.